Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing machine learning kali ini, saya akan berbicara tentang backpropagation. Bagaimana algoritmanya dan bagaimana langkah-langkahnya untuk mengerjakan sebuah permasalahan sederhana, kalian bisa lihat di video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan yang belum, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah ya. Oke, ayo kita langsung ke materi. Oke, kita langsung ke backpropagation. Apa itu backpropagation dan bagaimana contoh penyelesaiannya akan saya jelaskan di video ini. Untuk sumbernya itu bisa kalian cek di description box ya. Jadi kalian bisa juga belajar dari sumber tersebut. Backpropagation ini merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi, jadi dia supervised, yang biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan ya, multi-layer di sini, untuk mengubah bobot-bobot terhubungnya dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Jadi algoritma backpropagation menggunakan error untuk mengubah nilai bobotnya dalam propagasi mundur ya, jadi ke belakang. Jadi bagaimana yang maju, bagaimana yang ke belakang nanti akan terlihat di algoritmanya ya. Untuk mendapatkan error itu dilakukan tahap perambatan maju atau forward propagation, ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan seperti sigmoid. Oke, apa itu fungsi aktivasi? Itu ada di video saya sebelumnya ya. Ini adalah contoh dari arsitektur jaringan backpropagation. Inputnya itu ada di bawah ya. Oke, inputnya ada X1, XI sampai XN. Ada satu hidden layer di sini dengan nodenya Z1, ZJ sampai ZP. Outputnya ada 3 node, ada Y1, YL dan sampai YM. Satu ini adalah biasnya ya. Oke. Algoritma backpropagation. Oke, kalian bisa mencatat ini atau mencari di sumber yang sudah saya cantumkan di description box. Yang pertama, inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak yang kecil. Oke. Jika kondisi henti belum terpenuhi, lakukan langkah 2-9. Jadi langkah 2-9 ini dibagi lagi, ada propagasi maju, itu ada dari langkah 3 sampai ke langkah 4 masuk ke propagasi maju juga, langkah 5 juga propagasi maju, langkah 6, oke, langkah 7, yang ke-8 ini adalah modifikasi bobot, hitung semua perubahan bobot, oke, sampai ke 9 kita berhenti ya. Jadi setelah pelatihan selesai dilakukan, itu jaringan dapat digunakan untuk pengenalan pola. Dalam hal ini hanya propagasi maju, langkah 4 dan langkah 5 saja yang dipakai untuk melakukan menentukan keluaran jaringan ya. Jadi dari di sini sudah berdasarkan kesalahan ya. Jadi dari sini langkah 6 ini saya kira sudah propagasi mundurnya. Jadi di sini kita mundur lagi sampai di sini hitung semua perubahan bobot. Ini perubahan bobot yang sudah yang akan kita jadikan bobot untuk di iterasi setelahnya ya. Setelah itu baru berhenti. Oke, apabila fungsi aktivasi yang digunakan bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 yang tadi saya tampilkan itu harus disesuaikan dengan fungsi yang lain ya. Demikian juga turunannya pada langkah 6 dan langkah 7. Kondisi berhenti, bagaimana caranya kita berhenti dari algoritmanya? Jadi yang sering dipakai adalah jumlah iterasi atau kesalahan atau error. Jumlah iterasi misalnya kita batasi jumlah iterasinya 50.000 gitu, berarti setelah iterasinya mencapai 50.000 berarti kita akan berhenti. Setelah itu ada juga berdasarkan error atau kesalahan, misalnya errornya itu sudah mencapai batas 0,0005 gitu misalnya ya.
Berarti kalau errornya itu sudah 0,005, berarti pembelajarannya akan berhenti walaupun dia belum mencapai iterasi 50.000 atau memang sudah lebih dari iterasi 50.000 tapi errornya belum terhenti. Kalau kalian pakai error, berarti dia akan terus mencari sampai errornya itu segini. Kalau iterasinya segini, berapapun errornya, berarti itu memang sudah harus disuruh berhenti. Jadi kalian bisa memakai salah satu di antara itu ya. Oke. Contoh soal. Oke. Kalau kalian ingin lebih jelas, silahkan download dulu contoh soalnya, sumbernya sudah saya cantumkan di description box ya. Dengan hanya satu layer tersembunyi ini ya, gunakan backpropagation dengan sebuah layer tersembunyi. Pada layer tersembunyinya itu ada 3 unit atau 3 neuron ya, untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan X1 dan X2. Berarti pada input layernya itu ada 2, ini X1, ini X2, terus hidden layernya ada 3 dan ada 1 ya neuron outputnya. Oke. Untuk bobot jaringan untuk pola pertamanya adalah X1-nya 1, X2-nya 1, dan T-nya sama dengan 0. Gunakan laju pembelajaran 0,2. Kita mula-mula bobot ya, menentukan bobot sesuai dengan algoritma yang sudah saya tampilkan di awal. Diberi nilai acak yang kecil, di sini range-nya hanya dari -1 sampai 1. Misalkan bobot VIJ seperti tampak pada tabel berikut. Berarti VIJ ini adalah bobot dari input ke hidden layer ya. Dari X1 ke Z1 0,2 dan seterusnya. 1 ini adalah biasnya ya. Oke. Kita lanjutkan. Bobot WJK ini adalah dari hidden layer ke output ya. Dari Z1 ke outputnya hanya 1 neuron segini 0,5, Z2 ke output adalah 0,3 dan seterusnya, dan ini adalah biasnya. Langkah 4, kita akan hitung keluaran unit tersembunyi dari ZJ. Nah, Z-nya ini ada 3 kan, berarti kita hitung 3 keluarannya. Rumusnya adalah ini. Ini adalah ini adalah V0J ditambah sum dari XI dikali VIJ ya. V0J ini adalah bias. Kita lihat di sini sama dengan bias. Dikali X, inputannya kan X1-nya 1 ya. X1 1, X2-nya juga 1 dikali dengan bobotnya ya. Jadi kita lihat di sini ini 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,3. Ini untuk Z1 ya. Biasnya min 0,3. Nih, kita hitung hasilnya. Untuk Z2 sama juga. Kita lihat biasnya 0,3 di sini. Terus X1 adalah 1 dikalikan dengan bobotnya yang ke neuron 2 0,3, X2 adalah 1 dikalikan dengan bobotnya 0,1, hasilnya adalah ini. Nah, kita hitung sampai Z3 dan kita hitung dengan ZJ-nya ya, dengan rumus ini. Untuk Z1 itu adalah 0,55, Z2 adalah 0,67, Z3 adalah 0,52. Kita lanjutkan dengan langkah 5. Ini adalah keluaran unit Y. Berarti ini dari hidden layer ke unit outputnya ya. Ini adalah rumusnya. W0J ini adalah bias ditambah dengan nilai dari Z dikali dengan bobotnya. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka ini biasnya ya. Biasnya ditambah ini 0,55 adalah nilai yang sebelumnya ya, pada slide sebelumnya, nilai Z1 dikali dengan 0,5, ini adalah yang ini. 0,67 itu dari perhitungan langkah 4 dikalikan 0,3 itu adalah ini.
0,52 juga perhitungan sebelumnya di langkah 4 dikali dengan 0,4. Kita lanjutkan dengan fungsi ini, kita dapatkan nilainya adalah 0,44. Oke, langkah 6 kita hitung faktor deltanya ya di unit keluaran YK, karena Y-nya hanya 1, maka kita bisa hitung T, tadi T-nya adalah sama dengan 0 ya. Jadi 0 dikurangi Y itu adalah nilai pada langkah 5 tadi yang 0,44 dikali Y, ini 1 dikurangi Y, dan hasilnya adalah ini 0,11. Jadi suku perubahan bobot WJK dengan alfa sama dengan 0,2 ya. Kita hitung perubahan bobotnya dengan alfa 0,2 ya, jadinya rumusnya adalah ini, W01 0,2 dikali 0,11 dikali nilai Z-nya ya. Setelah itu alfa dikali 0,11 yang dari sini dikali dengan nilai Z, ini kita dapat dari langkah 4 ya, kalau saya tidak salah tadi dari langkah 4. Ini berapa? Ini juga kita hitung, kita dapat nilainya lagi. Oke. Ini untuk yang delta W ya. Nah, untuk langkah 7, hitung jumlah kesalahan dari unit tersembunyinya. Nah, ini rumusnya adalah ini. Karena hanya memiliki sebuah unit keluaran, maka ini adalah 0,11 dikali 0,5. 0,5 itu adalah dari sini sama dengan 0,05. Ini 01 kali 0,3 seperti ini, dan seterusnya. Dan faktor kesalahan delta di unit tersembunyinya dengan dengan rumus ini ya. Jadi ini adalah 0,5 dari angka ini dikali 0,55, ini dari langkah 4 tadi ya, dikurangi 1 kurangi 0,55, hasilnya adalah ini, dan seterusnya sama sampai ke bawah. Nah, itu kita selesai di langkah 7. Nah, untuk perubahan unit tersembunyi yang delta V itu kita hitung dengan rumus ini ya. Jadi alfanya 0,2 delta J dikali dengan X-nya ya. Oke, untuk V11 alfanya 0,2, delta J-nya sama dengan 0,01 dikali dengan X ya. X1 itu adalah 1, X2 juga 1 ya. Nah, ini akan kita teruskan sampai untuk X2 dan untuk biasnya, dan untuk Z2 dan juga untuk Z3. Oke, sampai semuanya kita dapat. Ini kurang lebih sama dengan 0 semua ya. Oke, jadi langkah 8, hitung semua perubahan bobot. Perubahan bobot unit keluaran, yaitu yang bobotnya W ya, itu adalah W lama ditambah dengan delta W yang kita dapatkan di langkah sebelumnya. Jadi W baru itu adalah weight lama yang ada di sini, ditambah dengan delta W yang kita dapat di langkah sebelumnya ya, sesuaikan juga ininya tandanya ya. Oke, kita dapatkan nilai ini untuk perubahan bobot yang unit keluaran, dan untuk unit tersembunyi kita hitung juga perubahan bobotnya. Perubahan bobotnya itu sama dengan V lama ditambah dengan delta V-nya. Tadi yang delta V itu kita hitung, yang saya bilang nilainya semua mendekati 0 ya. Oke, berarti ini kurang lebih sama ya, hanya ditambah dengan 0 saja, berarti nilainya tetap. Berhenti sampai di langkah 8. Jadi kita lihat lagi algoritmanya ya. Sampai di langkah 8 ada perubahan bobot garis menuju unit tersembunyi, itu kita sudah hitung tadi sampai di tabel. Setelah itu kita akan cek kondisi berhenti. Oke, kapan kita cek? Bagaimana cara kita cek kondisi berhenti? Bisa dengan iterasi, batas iterasi, bisa dengan jumlah errornya ya. Jadi kalau error kita pakai threshold tertentu. Kalau semua perubahan bobotnya misalnya ya sudah kurang dari threshold tertentu, kita bisa berhenti. Kita bisa pakai iterasi juga. Yang mana yang disebut dengan iterasi? Iterasi itu
Misalnya kita punya 100 data ya, berarti 100 data itu kita masukkan ke dalam jaringan, inputnya sudah masuk 100 data, sudah belajar satu kali dengan 100 data tersebut, itu namanya adalah satu iterasi. Iterasi selanjutnya kita ulang lagi ke data yang pertama, kita lanjut lagi 100 dan itu baru 2 iterasi. Nah seperti itu ya, mungkin bisa dimengerti dengan baik yang mana yang disebut dengan iterasi. Jadi semua datanya sudah dipelajari dulu satu kali, itu artinya satu iterasi. Dilanjut lagi diulang, itu berarti iterasinya sudah bertambah satu lagi. Oke. Jadi itu berulang-ulang terus sampai batas iterasinya terpenuhi atau sampai jumlah errornya terpenuhi. Nah setelah itu jaringan itu akan menyesuaikan dengan data yang kita inputkan. Jadi apa yang kita dapat dari hasil pembelajaran, kita akan mendapatkan weight atau bobot yang sesuai dengan data kita. Nantinya bobot-bobot tersebut akan mengantarkan data kita ke kelas yang benar. Jadi setelah pelatihan selesai, jaringan dapat digunakan untuk pengenalan pola. Jadi propagasi maju saja langkah 4 dan 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian. Link materi, soal, dan pembahasannya yang tadi saya gunakan dalam video ini sudah ada linknya di description box di bawah. Silahkan diklik dan bisa kalian simpan dokumennya ya. Oke, terima kasih. Untuk video lain tentang Artificial Neural Network, linknya juga sudah saya siapkan di description box. Sampai ketemu di video saya yang lain ya.